aku Alifa dan di episode UMKM Go Digital kali ini aku akan mengajak sobat UMKM untuk ketemu langsung dengan pelaku UMKM yang bisa bikin kain tradisional menjadi outfit kekinian. Ini dia Nouka by Jessie Sung. Penasaran? Langsung ikutin aku yuk. Halo Kak. Halo. Wah, keren banget ya. Ini serinya temanya apa nih Kak? Kalau ini serinya Maraja. Jadi aku kemarin tahun lalu ikut lomba. Terus menang juara 2, ini dia serinya. Ini yang temanya party look. Party look. Iya, jadi dia lebih oke. puffy, ada tambahan. Oh, keren ya. Terus ini kemarin sempat ikut lombanya di apa tuh Kak? Itu lombanya diadain BI ya. BI. Diadain oleh BI, jadi itu menang juara 2-nya regional Wah. Timur, kawasan Indonesia Timur, seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi lombanya emang udah ditentuin temanya ini? Untuk temanya dia modest fashion, jadi untuk lebih ke busana yang muslim seperti itu. Oh gitu. Juara 2 ya? Wah hebat Iya. banget. Emang keren sih Kak. Tuh, sudah dengar sendiri kan sobat? Jika sebuah karya dengan kreativitas dan inovasi yang tak biasa, pasti akan terlihat lebih menarik dan berkarakter. Digagas oleh Jessie Sung, gadis cantik lulusan universitas ternama Ibu Kota. Bermodalkan latar belakang desain fashion tata busana, membawanya menciptakan karya unik dan cantik seperti yang satu ini. Kreativitas dan inovasi selalu menjadi penopang dalam kesuksesan. Tentu saja, ini yang selalu diterapkan oleh Jessie Sung untuk Nouka. Mengingat di zaman yang sudah serba digital saat ini, semakin dipermudah untuk membuka dan menjalankan bisnis di dunia fashion. Jessie memanfaatkan peluang dengan ilmu yang ia punya untuk menghadirkan produk-produk yang otentik. Mulai dari desain, pemilihan bahan, hingga bekerja sama dengan pengrajin karao. Semua ia jajali. Di umur yang masih sangat muda ini, karya-karya Jessie juga sudah banyak meraih prestasi, baik dari tingkat provinsi hingga di kancah nasional. Nah, Sobat UMKM, jadi ini adalah tempat produksi dari Nouka ya? Ya, betul. Kalau untuk Nouka sendiri itu dari mana Kak? Saya bikin namanya itu dari Nou. Nou itu panggilan anak perempuan ya, Perempuan, untuk bahasa Gorontalo. Gorontalo. Iya Tuh. betul. Dan K-nya itu artinya Karawo. Oh, Iya. jadi Nouka. Iya Oh. betul. Kalau Nouka itu gampang ya penyebutannya dan juga ada Terlihat elegan iya, ya. betul. Awal mulanya itu karena saya emang fashionnya di dunia fashion. Jadi saya menggabungkan adat Gorontalo ini Karawo ke dalam inspirasi saya yang saya dapatkan di sekolah fashion. Gitu. Dan iya. Jadi sebelumnya emang udah sekolah fashion, terus menemukan karao ini. Kalau untuk awal mula Kak Jessie kenal karao ini gimana? Kalau awal mulanya ya dikarenakan oleh lomba tersebut mewajibkan kita menggunakan wastra daerah. Setiap desain itu kita anggapnya sebagai art. Jadi juga kita membaurkan adat gitu. Jadi kayak kita menggabungkan adat juga dengan desain fashion saya di setiap produk Nouka ini. Oke. Bisa di-spill nggak Kak mana seri terbarunya? Ini salah satunya. Jadi ini aku gabungin desain yang elegan minimalis juga dengan motif Karawo. Oke, kalau Ya. untuk temanya apa Kak? Apa ada tema khusus untuk seri ini? Kalau batch kali ini tema khususnya itu belum ada. Tuh, tapi saya keluarin semua itu outerwear. Jadi itu emang signature khusus brand Nouka. Oh gitu. Untuk bikin bunga-bunganya kayak gini kan karaonya sendiri itu ada berbagai macam bunga. Kalau untuk bunga karao kayak gini Kak Jessie inspirasinya apa Kak? Kalau saya sekarang masih
nuangkan semua ide saya di motif ini. Jadi lihat, tiap motif itu berbeda. Untuk sekarang seperti yang saya katakan temanya belum pasti ya. Jadi nih, yang ini saya buatnya bunga itu. Oh, Dan gitu. ini Jadi lebih seperti ngalir aja. Iya, betul. Sedapatnya Kak Jessie. Ide yang saya inginkan saya tuangkan ke dalam Oke, baju ini. terus digambar, dicoba-coba untuk dituangkan dalam bentuk fashion gitu. Iya, betul. Kalau kedepannya ini kan kita lihat ada outer. Apakah kedepannya Kak Jessie mau buat dalam bentuk baju gitu Kak? Ya tidak menutup kemungkinan, pastilah kita bakalan lebih mengembangkan brand ini. Betul. Iya, betul. Apakah akan berfokus untuk atasan Kak? Atau Kalau saat ini Nouka itu di branding dengan brandnya itu outerwear. Jadi lebih banyak dia untuk outer. Jadi untuk sementara saya dapat sustainable-nya itu di situ. Soalnya dengan outer ini dalamannya kan bisa pakai apa aja. Jadi itu bisa digunakan secara ulang-ulang. berarti brandingnya emang outer Iya. gitu. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya kamu bikin dalam bentuk baju atau Bisa kemeja banget. Iya, gitu. betul. Oke, gitu. Wah, ini kan keren banget nih. Kira-kira mana yang cocok sama aku? Mungkin yang coklat kali ya. Aku kan pas banget nih lagi pakai outfitnya pakai jilbab. Earth tone. Ya, earth tone. Mungkin aku bisa coba yang coklat ini kali ya. Boleh. Sekalian bungkus ya. Oke, Oke, Sobat UMKM jangan kemana-mana karena setelah ini aku mau nyobain outer dari Nouka. Stay tune. Berfokus pada outerwear minimalis yang memadukan budaya lokal Gorontalo dengan style yang kekinian, membuat produk Nouka memiliki ciri khasnya tersendiri. Unik, modern, minimalis, dan classy. Gimana? Sudah cocok kan saya mengenakannya? Nah, tadi kan aku udah coba tuh outernya. Ternyata keren banget kan. Kalau di aku oke, setelah ini aku pikirin deh aku check out di kamu gitu. Nah, kalau untuk sobat UMKM yang mau outer keren kayak aku tadi dari Nouka, itu cara pesannya gimana? Bisa lewat sosmed, Instagram, atau enggak WA bisa langsung. Oke, Instagramnya di nouka.id. nouka.id. Untuk Facebook? Kalau Facebook, Nouka by Jessie Sung. Nouka by Jessie Sung. Oke. Harapan kamu ke depannya nih untuk Nouka? Kalau untuk outer produk Nouka, saya mencakup pengennya ya dipakai siapa aja, tapi sampai go international, membawa. Amin. Semoga ya sobat UMKM kita doakan semoga Nouka ID ini bisa go international, misalnya bisa dipakai suka Kendall Jenner nggak? Mau banget ya, mau banget lagi dipakai Kendall Jenner di catwalknya dia. Oke, jadi untuk sobat UMKM yang mau pesan outernya Nouka, bisa langsung aja ke alamatnya di Jalan Tuku Umar nomor 7, Kota Selatan, Gorontalo. Oke Jessie, thank you banget untuk sharing banyak sekali tentang Nouka hari ini. Sukses terus buat Nouka, semoga bisa go internasional, dipakai Kendall Jenner. Amin. Oke. Thank you. Sobat UMKM jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada satu UMKM keren lagi yang bakal aku kunjungi. Tetap di UMKM Go Digital.
UMKM Matoduwolo. Kenalan dulu sama Deyang, salah satu UMKM sepatu yang menawarkan produk etnik, modern dengan kolaborasi kain karo yang khas dan unik. Selain karena motifnya yang cantik dan unik, karo juga tercipta dari tangan-tangan pengrajin pribumi. Hal ini yang membuat Deyang menjadi sangat otentik dan diminati hingga di penjuru negeri. Oke Sobat UMKM, jadi sekarang aku udah bareng Kak Budi Ya. selaku pelaku UMKM yang aku udah jelasin tadi ya, owner dari Deyang. Iya, betul Deyang, sekali baik. Nifa. Untuk Deyang itu sendiri Kak, Deyang itu apa sih Kak? Deyang itu adalah brand dari alas kaki Karawo yang kami kembangkan mulai dari 2024 bulan Juli kurang lebih. Oh Jadi sepatu perpaduan antara gaya modern dan juga etnik, di mana mengambil tenun Karawo yang adalah salah satu tenun paling sulit di dunia. Ini yang harus banyak orang ketahui, bahwa tenun Karawo itu adalah salah satu teknik menyulam yang sulit. cukup sulit Cukup di dunia sulit. ya. Itu sudah diakui. Nah, kenapa tidak kalau keistimewaan ini kita kembangkan, inovasikan ke produk alas kaki seperti sepatu yang ada di Deyang Sus Karawo ini gitu. Kalau untuk Deyang sendiri itu bermula dari mana Kak? Jadi dari 2016 kami ini sebenarnya berusaha di bidang perawatan sepatu atau laundry lah, kalau banyak orang nggak tahu perawatan sepatu tapi sering kenal mungkin laundry, perbaikan sepatu. Nah, dengan nama Mr. Yang Sus Care. Oh, Jadi gitu. tuan muda yang peduli pada alas kaki, istilahnya gitulah gambarannya. Nah, sejak 2016 sampai COVID datang 2020, di situ kita banyak merenung, banyak di rumah, banyak belajar lagi lewat internet. Dan di saat yang bersamaan tren sepatu lokal itu lagi bagus-bagusnya. Lagi hype-nya. Lagi hype ya. Jadi tren sepatu lokal Indonesia itu lagi banyak yang mengembangkan. Dan saya berpikir Gorontalo bisa olo lah. Gorontalo harus bisa juga. Oh, dari situ. Punya sepatu lokal, tapi harus punya pembeda, harus punya ciri khas, harus punya karakter sendiri. Kalau mungkin di Jawa ada sepatu batik, di NTT ada sepatu tenun NTT, di Bali juga ada sepatu tenun Bali. Nah, Gorontalo kan punya kekuatan sendiri, yaitu tenun Karawo. Jadi kita aplikasikan aja sekalian ke alas kaki, dan kebetulan memang ya kita jadi pelopor ya, karena sebelumnya belum ada alas kaki yang menggunakan Karawo atau mengaplikasikan Karawo ke sepatu ataupun sandal. So why not kita nggak mulai ya? Ya, kita mulailah supaya memang ada tagline yang kita bawa adalah Gorontalo itu melangkah. Gorontalo juga bisa melangkah ke level nasional. Nah, kita berdoa bisa sampai di internasional juga. Amin, kira-kira amin, seperti amin. itu. Insya Allah. Oke. Terus kenapa nih sepatu? Kenapa ketertarikannya ke sepatu? Misalkan bukan ke tas atau mungkin baju ya? Ya. Jadi awalnya itu cerita dari dulu sekolah gitu ya. Dulu sekolah itu kan satu barang yang paling cepat rusak itu pasti apa? Sepatu, pasti. betul. Jadi paling cepat jebol, lepas solnya, tiba-tiba nanti di kelas kelihatan sudah menganga gara-gara kita kan, apalagi laki-laki, main aktivitasnya bola ya, dipakai main bola, dipakai lari-lari. Nah, sepatu itu paling cepat rusak. Nah, di saat itu paling sudah tahu tentang barang itu SMA ya. SMA itu kita berpikir kalau rusak sepatu sayang nih, bagian lainnya masih bagus. Kalau minta ke orang tua beli lagi pasti dimarah kan, begitu misalnya kan. Bagaimana caranya berpikir bisa nggak diperbaiki ya, kita coba lem sendiri atau bawa ke tukang sol. Dulu itu kan ada tukang sol di jalanan, begitu kan. Kita suruh perbaiki, bagian mana yang masih bisa diperbaiki, mencucinya. Nah, berkembangnya waktu kita belajar, ternyata merawat sepatu itu tidak boleh sembarangan. Karena sepatu itu berbeda dengan baju, berbeda dengan barang lainnya. Dia butuh perawatan khusus. Salah satu contohnya, dia tidak bisa dicuci dengan deterjen baju.
Karena beberapa elemen, beberapa bahan di sepatu itu sensitif dengan deterjen. Oh gitu Yang ya. akan membuat bahan sepatu itu bisa menguning, fungsi lemnya hilang. Aku baru tahu. Begitu. Nah, makanya kenapa 2016 saya terinspirasi untuk juga membuat laundry sepatu. Karena ternyata sepatu itu tidak bisa dirawat Asal-asalan. sembarangan. Apalagi sudah diguyur air, disiram, direndam, pakai betul. deterjen, dijemur lagi di bawah matahari. Ya sudah, Matahari. itu berarti mempercepat usia kerusakannya. Justru memperusak. Justru merusak sepatu itu. Karena harusnya mungkin kita bisa 5-6 tahun pakai barang yang sepatu itu, gitu. akhirnya jadinya tinggal ya setahun 2 tahun. Aku pun sendiri sebenarnya baru tahu ya dari Kak Budi kalau ternyata sepatu itu ada cara khusus untuk merawatnya ya. Iya, betul. Mungkin bisa di-spill nih e-commerce-nya The Young. Oke, e-commerce yang ada di Shopee sementara ini, Oke. di The Young Shop. Kita juga B2C itu business to consumer itu lewat media sosial, Media sosial, WhatsApp, Instagram terutama yang jadi profil utama dari sepatu-sepatu atau katalog koleksinya bisa dilihat di The Young Karawa Nama IG-nya Ethnic. apa? The Young Karawa Ethnic. The Itu Young Karawa Ethnic, bisa dilihat di oke. Instagram. Terus bisnis to bisnisnya atau B2B-nya ada di Gerai Galeri Olaku. Kita kerjasama sama Bank Indonesia, kebetulan kita binaan Bank Indonesia. Diberi tempat untuk memajang koleksi ataupun barang-barang sepatu ini di Galeri Olaku yang dulunya kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo. Bisa juga di offline store itu dan juga bisa ke sini diskusi dengan kita soal karena sepatu ini bisa custom. Oh, bisa di-custom. Bisa di-custom. Jadi mungkin punya warna favorit, punya motif tertentu yang ingin dibuat, bisa kita diskusikan dulu. Kita PO lah istilahnya untuk kurang lebih 2 mingguan. Dan itu bisa jadi eksklusif barangnya untuk orang itu begitu. Misalnya nih, pakaian kita mau disesuaikan, misalnya kita sudah punya karawo kemeja, punya outer karawo misalnya warna ungu di atas, ya. Ya udah, kalau pengen sepatunya juga seragam sampai ke kaki ya bisa di custom sepatunya seperti itu. Ya, kalau dari segi pemasaran nih, udah apa aja yang dilakukan di yang ini? Jadi kita pameran tentunya, pameran-pameran selain juga yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, difasilitasi pemerintah Provinsi Gorontalo lewat Dekranasda, terus ada kesempatan-kesempatan dari bank BUMN lainnya yang juga memberikan kesempatan. Kita juga selalu istilahnya bermitra ya begitu ya, bermitra dengan fashion ataupun pelaku-pelaku fashion lainnya. Misalnya kalau nanti ada fashion show begitu kan, mereka butuh alas kaki yang cocok, ya kita bisa kolaborasi nanti untuk sama-sama collab ya. Collab ya kalau kita bilang, bukan collab sakit ya, collab ya. Dong. Collaboration ya. Collaboration. Untuk sama-sama menampilkan barang-barang fashion kita kira-kira begitu. Nah, jadi kemarin kayak ada pameran di Jakarta oleh salah satu bank BUMN. Ya, saya enggak ikut tapi barangnya malah yang pergi gitu kan. Gitu. Barangnya dibawa terus lumayan, ada juga yang beberapa item dibeli oleh ibu-ibu sosialita di Jakarta. Mereka ternyata tertarik dan juga berminat untuk punya. Keren nih, unik gitu. Ya untuk. Nah, ini inovasi terbaru. Kenapa warnanya masih begini? Ini dulunya putih, karawonya kanvas seperti kanvas putih. Nantinya bisa diwarnai dengan pewarna kain. Ini saya baru warnai, baru coba-coba. Jadi kalau saya maunya orange, saya maunya kuning atau coklat. Jadi ini putih sebelumnya. Bisa dibikin sendiri kita ya untuk warnanya. Kita bisa custom sendiri dengan. Karena itu. Keren. Background kita sebagai perbaikan dan perawatan sepatu. Di salah satu layanannya itu adalah repaint, pewarnaan ulang sepatu yang sudah pudar. Nah, itu kita coba inovasikan ke sepatu baru, misalnya begitu. Jadi dari yang karawo putih kita coba warnai. Keren ya inovasinya, gitu. Wah keren banget. Gitu. Ya. Kalau untuk The Young ini sendiri udah sampai mana Kak? Itu saya bilang tadi sampai di Jakarta, terus
Jadi sana kan kita ada kalau orang Gorontalo perantauan itu ada kerukunan keluarga Gorontalo Iya. lah istilahnya di sana. Mahasiswa pun ada Mahasiswa gitu. juga ada. Iya. Nah itu mereka jadi pintu kita untuk masuk ke pasar di Jawa. Terus nanti ada kesempatan kita lagi belajar bagaimana ekspor keluar. Belum mulai tapi kita sudah harus cari tahu administrasinya seperti apa, langkah-langkah yang harus disiapkan seperti apa untuk bisa mungkin Menjangkau. ke Malaysia, terus Iya. ke Singapura atau karena sepatu etek seperti ini nyasarnya ke Asia Tenggara istilahnya. Jadi India juga bisa, mereka juga suka dengan barang-barang etnik dan warna-warna menonjol. Mereka Iya. suka, selera mereka seperti itu. Ya, Kalau di kuning, Eropa, Korea itu cenderung ke warna earth tone mereka biasanya ya. nude yang alami-alami lah istilahnya. Kak Budi mungkin bisa kasih tips nih buat sobat UMKM yang mau bikin brand juga agar gimana sih brandnya itu bisa identik di mata masyarakat gitu. Oke, langsung diterima begitu ya, langsung diingat. Tuh, diingat. Menarik perhatian istilahnya. Jadi satu saya pelajari dari setiap pengalaman yang saya lakukan adalah banyak begitu mungkin ada usaha yang mirip ya, usaha yang sama bahkan, tapi kalau kita belum bisa jadi yang terbaik, lebih baik kita berbeda gitu. Jadilah berbeda gitu. Misalnya roti ya, saya analogikan roti misalnya, dia jualan roti, saya juga punya bakat, punya skill untuk buat roti, tapi apa yang bisa buat kita berbeda dengan dia? Roti isi buah naga belum ada tuh misalnya. Ya, kita inovasi, kita buat roti isi buah naga. Nah, seperti sepatu juga. Sepatu kulit, sepatu lokal banyak gitu. Apa yang membedakan sepatu etnik lainnya ya? Kita punya kekuatan, kekuatannya di Karao. Sehingga cepat orang untuk menarik perhatian dan diingat orang. Terus harapannya ke depannya nih Kak untuk The Young? Harapannya kita harus punya workshop yang mumpuni, produksi massal istilahnya di Gorontalo. Karena di Sulawesi sendiri belum ada sepertinya pabrik sepatu yang dalam kapasitas besar. Gitu. Mudah-mudahan yang bisa ke arah sana. Amin ya. Tidak hanya sepatu Karawat, tapi kita bisa bikin misalnya sepatu kerja, sepatu sekolah dalam jumlah besar dan bisa bersaing lah untuk dengan merek-merek lainnya begitu kira-kira. Nah, Sobat UMKM itu tadi dari Kak Budi, kalau belum bisa jadi yang terbaik, jadilah berbeda. Oke. Kak Budi terima kasih banyak sekali. Sama-sama. Sudah memberikan insight untuk Sobat UMKM. Ya, semoga The Young ini semakin sukses. Amin. Ya. Amin. Sobat UMKM tadi kita sudah melihat dari Nouka. Itu keren-keren banget juga produk UMKM-nya. Kita juga sudah melihat dari The Young ya. Jadi untuk sobat UMKM yang ingin memulai usaha, semoga bisa mendapatkan banyak sekali inspirasi dari episode kali ini. Jadi sampai bertemu di episode UMKM Go Digital selanjutnya. UMKM Go Digital, UMKM berkualitas, UMKM naik kelas. Kak Budi boleh nggak sih aku join? Oke, boleh ya? Meskipun masih produk rumahan, tetapi soal kualitas ini tidak diragukan lagi loh sobat. Pemilihan bahan yang premium, serta desain dan proses pembuatannya, semua sudah mengikuti standar nasional Indonesia. Ingin melestarikan budaya, memadukan kreativitas, terus melakukan inovasi, serta berani berbeda dari yang lain. Itulah yang membuat Nouka maupun The Young menjadi sangat menarik dan diminati. Salut untuk Nouka, untuk The Young.